Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan siapkan kelasnya. Siap. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu sudah semangat untuk memulai pembelajarannya? Ya udah, Ibu. Oke, kalau gitu Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada Meisha, Ibu. Siapa? Meisha. Meisha mana? Meisha sakit, Bu. Yes. Semoga izin, Bu. Meisha sakit. Sakit apa Meisha? Jatuh dari motor. Oh, jadi lalu Zanba. Semoga izin, Bu. Zanba izin. 2 orang ya? Vicky juga, Bu. Vicky sakit, kata Bu Sofi. Vicky sakit? Ya. Dari wali kelas ini ya? Ya, Bu. Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kira-kira sebelumnya kita mau bahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang potensi sumber daya alam. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Tentang letak wilayah Indonesia. Ya, letak wilayah Indonesia. Lalu pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Potensi sumber daya alam Indonesia. potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dapat kalian baca. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan discovery learning, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian sumber daya alam, lalu juga mampu menjelaskan klasifikasi sumber daya alam, memaparkan ide dan mempublikasikannya di kelas ataupun media yang lain. Ya, Nak ya? Ya, Ibu. Jadi nanti seperti biasa Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan hasil tes kita sebelumnya yang sudah Ibu bagikan tadi malam. Ya, sudah ada Ibu share di grupnya kan? Sudah, Ibu. Ibu mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan Ananda semuanya. Nah, jadi di dalam kelompok ini ada yang hasilnya baik, ada yang sedang, dan ada yang belum cukup. Maka disitulah terletak perbedaannya ya. Ibu. Oke, sebelum kita lanjut ke potensi sumber daya alam, ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, kalian perhatikan dulu lingkungan sekitar kita ini. Ya? Ya, Ibu. Kalau membahas sumber daya alam, apa sih yang terdekat dari kita yang ada di sumber daya alam di kelas ini? Tumbuhan. Tumbuhan nih, paling tengah ya, ada tumbuhan. Nah, apa lagi? Cahaya. Cahaya matahari. Apa lagi? Airnya di mana? Oh, yang paling kita butuhkan apa? Udara. Udara, oksigen. Nah, apakah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita ini dapat disebut sebagai sumber daya alam? Dapat Ya, angkat tangan satu orang. Silakan, Chelsea. Dapat. Kenapa? Karena sumber daya alam itu adalah yang bisa diperbaharui dan dia tidak akan habis. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Sumber daya alam adalah potensi SDA merupakan benda mati atau benda hidup yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk Chelsea. Dua jawabannya bagus ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jika hewan adalah makhluk hidup dan air adalah benda mati, apakah kedua contoh
tersebut merupakan contoh dari sumber daya alam? Siapa yang bisa menjawab dan bisa menjelaskan? Apakah hewan dan air termasuk sumber daya alam? Nah, yang satu kan benda hidup, yang satu benda mati. Apakah keduanya merupakan sumber daya alam? Ya, kalau iya angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Hafifah. Hewan dan air dapat disebut sebagai sumber daya alam karena dia memiliki sebuah sumber yang berasal dari makhluk hidup yang berada di alam. Jadi dia bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk Hafifah ya. Artinya, walaupun itu benda hidup, walaupun benda mati, segala sesuatu yang ada di alam dan bermanfaat untuk hidup manusia disebut sebagai sumber daya alam. Oke, sebelum kita lanjut ke diskusi, ada baiknya kita menyampaikan kesepakatan kelas kita hari ini dalam pembelajaran Ibu ya. Nah, kesepakatan kelas kita hari ini yang pertama adalah saling menghormati satu sama lain. Artinya, setiap anggota kelas menghormati ketika berdiskusi, ketika tamannya menyampaikan presentasi, lalu berpartisipasi secara penuh. Semuanya harus wajib aktif, tidak ada batasan untuk siapapun. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk belajar. Kalian sebagai siswa bertanggung jawab untuk belajar sebagai tujuan pendidikan kalian, apa? Belajar ya. Lalu berkontribusi pada suasana yang positif. Dan yang terakhir adalah umpan balik yang mendukung. Seperti itu. Sepakat atau tidak? Sepakat? Oke, artinya kesepakatan kelas ini sudah kita sepakati. Kita bisa lanjut lagi ke pembelajaran. Nah, kita akan melaksanakan metode stop mindfulness. Nah, sebelum kita lanjut nih belajar, Ibu mau kalian kan tadi habis upacara nih, otomatis capek badan fisiknya, mentalnya karena panas. Terus juga kalian tadi sebagai petugas upacara ya? Iya. Luar biasa, sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelas ini. Prestasi yang bagus. Nah, untuk menenangkan pikiran karena sudah tadi melakukan yang terbaik, kita menggunakan metode stop. Ini tujuannya adalah supaya emosional kalian lebih stabil untuk memulai pembelajaran. Ibu minta waktunya hanya sekitar 4-5 menit saja. Ananda semua menenangkan dirinya, duduk diam tenang seperti yang ada di video. Ikuti suara yang kalian dengar, instruksi yang ada diikuti. Bisa? Bisa. Coba posisinya saling duduk yang rapi, yang bagus. Bisa Rina, yang bagus Rina. Dengarkan isi video berikut. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung.
Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, apakah sudah lebih tenang? Sudah, Bu. Badannya sudah lebih rileks? Sudah, Bu. Nah, tadi adalah metode STOP, teknik untuk menyiapkan fisik kita, mental kita untuk memulai sesuatu. Jadi sebagai siswa, kalian diharapkan bisa siap untuk memulai pembelajaran dengan hati yang bahagia. Sudah bahagia? Sudah. Mana suaranya kalau bahagia? Tepuk tangan dulu 5 kali. Oke, kalau gitu Ibu ingin mengembalikan fokus kalian dengan melakukan ice breaking. Nah, ini sedikit ice breaking dari Ibu ya, untuk menguji apakah kalian benar-benar sudah fokus atau tidak. Oke? Oke. Ice breakingnya simple saja, hanya menguji fokus saja. Ibu mempunyai mochi. Apa? Mochi. Tahu mochi? Tahu. Apa itu mochi? Makanan. Mochi ya, M-O-C-H-I. Ibu punya mochi nih 2. Ibu bagikan mochinya. Bagikan. Nah, ada berapa mochi di Afifa? 1. Nah? Benar atau tidak? Afifa, ada berapa mochi di Afifa? Salah, siapa yang bisa jawab? Ibu ulangi ya. Ibu kasihkan mochi. Ada berapa mochi di Handika? Tidak ada. Wah. Ibu fokus berarti ya. Mochi, M-O-C-H-I. Nah, ulang, Ibu bagikan mochinya. Ibu kasih mochi, dan Aditya, semuanya mochi.
Ada berapa mochi di Aditya? Satu. Satu benar. Satu benar. Nah, kita coba lagi ya. Kasihkan mochi. Ada berapa mochi di Arfan? Ada, Bu. Tidak ada. Bagus, tepuk tangan. Berarti sudah komplit. Bisa menjelaskan, Nak? Kenapa 2 kali benar, Pak? Kira-kira apa, Putri? Kalau misalnya ibu ngasih, kan ibu nyebut nama dia tadi. Ah. Mochi ke adik misalnya. Terus mochi. Karena cuma adik yang ibu kasih, kan ibu cuma sebut nama dia ada. Wow, mantap. Ada lagi yang lebih tahu? Ada, silakan Karena Hanifah. cuma 2 punya mochi, jadi aku bagikan ke Nurabidin sama adik. Jadi yang lain nggak dapat. Oke, ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Siapa ya? Iqbal. Ibu punya mochi ya? Ibu bagian. Ini mochi semuanya dapat mochi. Ada berapa mochi pada Iqbal? Ada. Satu. Sudah? Jelaskan aja biar ini. Mochi M-O-C-H-I. Iqbal huruf I-nya ada berapa? Ada huruf M-nya? Ada O-nya? Tidak. Ada C-nya? Tidak. Ada H-nya? Tidak. Ada Afifah? Salah satu. Tadi berapa? Dua. Dua. Tidak? Itu dia. Tepuk tangan untuk kita semua. Paham ya? Sudah fokus ya? Nah, sedikit kita hapuslah itu si mochinya ya. Kita kembali ke sumber daya. Jadi sama-sama kita simpulkan apa itu sumber daya alam berdasarkan tadi yang Ibu pancing tadi. Nah ini dia. Sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam, baik berupa benda hidup maupun benda mati, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti tadi, hewan dan air. Hewan adalah makhluk hidup, air adalah benda mati. Tapi keduanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, makanya dikatakan sebagai sumber daya alam. Oke. Di sini kita akan lanjut ke pembelajaran. Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan kelompok yang sudah kita bagikan tadi malam melalui grup WA ya. Di dalam kelompok ini Ibu akan membagikan LKPD, di mana setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Masing-masing dari kelompok itu sudah mendapatkan 3 macam buku cetak, benar? Nah, 3 macam buku cetak. Lalu ada LKPD. Lalu juga Ibu sudah men-share video melalui WA-nya masing-masing, sudah? Artinya Ibu sudah memberikan banyak bahan kepada kalian. Tinggal kalian pilih, kalian mau yang mana? Apakah kalian mau mendapatkan informasinya melalui buku teks, atau kalian mau melihat dari video, atau kalian mau lihat dari LKPD? Silahkan pilih yang mana kalian mau. Ibu tidak menentukan harus video, harus dari buku cetak. Silakan. Ibu kasih 20 menit untuk Ananda menyimpulkan tentang pengertian sumber daya alam dan klasifikasi SDA berdasarkan LKPD yang telah Ibu bagikan. Bisa dimengerti? Bisa. Ini melalui pertemuan set ini nanti Ananda akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, silahkan dikerjakan, hadap ke belakang, baik yang di depan, didiskusikan secara bersama-sama. Kalau mau lihat handphone, dari video yang telah di-share, silahkan. Itu pilihan Anda, maunya seperti apa ya. Ini juga ada ke belakang, diskusikan. Oke. Yang sebelah sana juga ada belakang. Diskusikan bersama teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Nah, setelah kalian mendiskusikannya, nanti akan mempresentasikannya. Ibu akan memanggil kelompok yang sudah bersedia untuk mempresentasikan. Oke, kita mulai 20 menit dari sekarang. Kalau ada pertanyaan yang tidak dimengerti, boleh tanyakan sendiri.
boleh, kalau mana yang teks boleh. Mana yang kalian suka aja. Ini loh. Tapi satu lagi apa? Ini kehutanan ada tak? Kalau yang namanya pohon itu saat ini ditebang, habis itu ditanam kembali, itu yang dapat diperbarui. Nah, sedangkan kalau yang tidak dapat diperbarui, misal seperti batu bara, Yang bagian tukang saja nak. Nanti ada berperan sebagai moderator, lalu kemudian atau menulis, messenger, pembaca materi, ya. Lalu apa lagi? Nanya dan menjawab ya. Udah tahu ya? Boleh ditambahkan. Maksudnya kalau misalnya ini video 3, boleh dikurangi 1. Nah, sesuai yang kalian dapatkan. Oke? Ada yang sudah siap? Nanti satu orang yang berperan sebagai moderator seperti biasa membuka diskusi terlebih dahulu ya. Nanti presentasinya di meja kelompok masing-masing saja. Yang ketakutan. Ibu izin bertanya, yang bagian ini Haidar ini apa? Yang tidak tertulis. Masih. Ada tak?
dibacakan oleh Juliani. Pada Juliani dipersilakan. A. Tarik papan kata-kata di bagian bawah kata konsep berikut ini dan lepaskan di kotak yang sesuai. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya: non hayati, hayati, berdasarkan potensinya: hutan, pertambangan, batu bara, emas perak, berdasarkan sifatnya: renewable, non renewable, berdasarkan lokasi: terestrial dan akuatik. Baik, itulah tadi yang peta konsep bagian A. Dan klasifikasi sumber daya alam untuk penjelasannya akan dibacakan oleh Deca. Kepada Deca dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama yaitu ada berdasarkan jenisnya, yaitu ada dua, yang pertama non hayati dan yang kedua hayati. Nah, yang disebut dengan non hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti minyak bumi dan mineral. Sedangkan yang hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti burung, reptilia, dan ikan. Kita masuk ke klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan potensinya, yaitu ada hutan, pertambangan, batu bara, emas, perak. Dan yang ketiga ada berdasarkan sifatnya, yaitu ada renewable, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang contohnya air, angin, matahari. Sedangkan non-renewable yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan berdasarkan lokasinya ada dua lokasi yaitu terestrial dan akuatik. Nah, di sini yang dimaksud dengan terestrial yaitu yang tinggal di daratan, sedangkan akuatik yaitu yang tinggal di laut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfidiman. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya tentang klasifikasi sumber daya alam, yaitu pada poin berdasarkan sifatnya. Pada poin ketiga yaitu inexhaustible resource. Bolehkah Anda menjelaskan kepada kami semua tentang apa itu inexhaustible dan apa saja contoh-contohnya? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Budi. Izinkan kami untuk menjawabnya. Oke, sambil menunggu kelompok 3 menjawab pertanyaan dari Arfidiman, mungkin kelompok lain yang ingin menambahkan jawabannya juga boleh ya. Nah, pertanyaan dari Arfidiman tadi boleh. Makanya ya, Arfidiman, boleh diulangi pertanyaannya, Nak? Pertanyaannya yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam pada poin berdasarkan sifatnya, dan pada poin ketiga yaitu inexhaustible resource. Coba Anda jelaskan pada kami semua tentang apa itu inexhaustible dan berikan kami contohnya. Sekian. Oke. Sebuah produk atau hasil. Apa sih yang kita harapkan dari pembelajaran ini sebenarnya? Nah, ingat tadi kita sudah belajar tentang macam-macam sumber daya alam. Bisa kita ketahui Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam. Ibu untuk pertemuan selanjutnya sebagai tugas Ananda semuanya, Ibu memberikan kesempatan kepada Ananda untuk membuat sebuah produk. Apakah itu dalam bentuk lagu, apakah itu dalam bentuk komik, atau itu dalam bentuk hasil presentasi slideshow, PowerPoint, boleh, terserah. Salah satu contohnya seperti ini yang membahas tentang sumber daya alam. Bisa kalian lihat di buku cetak Yudhistira halaman 56-57. Nah, seperti emas, balerang itu kan ada penjelasannya, ya. Apa dilihat? Nah, kan kalau misalnya Ananda menjelaskan seperti itu panjang. Bagaimana kalau kita buatkan dalam lagu? Nih contohnya seperti ini. Kakak lompok.
Lima membuat seperti itu? Bisa dong ya? Nah, bentuk tugasnya barang tambang seperti emas, minyak bumi dan lain-lain itu Ibu kasih kesempatan sama kalian membuat produknya apa, itu terserah Ananda. Apakah dalam bentuk lagu, direkam video, nanti dikirimkan ke Ibu, kan hanya beberapa menit saja ya. Atau dalam bentuk komik, bagi yang bisa menggambar komik boleh. Atau dalam bentuk slide PowerPoint boleh. Yang mana yang kalian mau? Nah, deadline-nya kapan? Kita buat kesepakatan hari ini. 2 minggu atau 1 minggu dari sekarang? 2 minggu di pertemuan hari Senin atau Selasa? Senin depan atau Senin satunya lagi? Oke, 2 minggu dari Senin. Boleh dalam bentuk video seperti yang Ibu bilang tadi, atau dalam bentuk komik, atau dalam bentuk PowerPoint dan terserah. Atau dalam bentuk poster juga boleh ya, klasifikasi SDA. Contoh sumber daya alam, bisa? Bisa Ibu. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di penutup pembelajaran. Kita simpulkan sama-sama pembelajaran pada hari ini. Yuk semuanya perhatikan ke depan. Yang pertama, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa sumber daya alam itu merupakan semua kekayaan alam, baik itu benda hidup maupun benda mati yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada beberapa macam jenis sumber daya alam berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan jenis, yang kedua berdasarkan kelestariannya, yang ketiga berdasarkan wujud, yang keempat kegunaan dan nilai ekonomi. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam non hayati dan hayati. Nah, kalau non hayati itu berkaitan tentang apa, Nak? Benda mati. Benda mati contohnya? Batu. Oke, kalau sumber daya alam hayati berkaitan dengan benda hidup. Contohnya? Hewan, tumbuhan, Oke, bagus. Selanjutnya, berdasarkan kelestariannya terbagi atas 3. Sumber daya alam tak terbarukan atau tidak bisa diperbarui, sumber daya alam yang bisa diperbarui, dan sumber daya alam yang kekal atau yang dijawab oleh kelompok 3 tadi. Kalau sumber daya alam yang tak bisa diperbarui, apa contohnya, Nak? Batu bara, minyak bumi, gas. Oke, kalau yang bisa diperbarui? Kayu. Dari apa itu kayu? Pohon. Apa lagi? Tanah. Tanah bisa diperbarui? Tanah bisa diperbarui? Bisa melalui sebuah siklus batuan, ya. Yang terakhir adalah sumber daya alam kekal. Nah, yang sifatnya tidak akan habis. Apakah udara bisa habis? Tidak. Apakah matahari bisa habis? Tidak. Apakah matahari berbayar? Tidak. Kita mau jemur kain, bayar dulu 5.000 sejam. Bisa kayak gitu? Tidak. Nah, kalau air berbayar tak? Tidak. PDAM bayar tak? Bayar. Kecuali kita punya sumur di rumah. Oke, berdasarkan tempatnya, sumber daya alam yang ada di udara seperti oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan helium. Oke. Kalau di tanah, dalam tanah, emas, minyak bumi, dan alam. Lalu di dalam air, semua kekayaan laut, danau atau sungai, ya. Yang terakhir, sumber daya alam di darat. Selanjutnya berdasarkan SDA, berdasarkan wujudnya ini terbagi atas 4. Sumber daya alam cair, sumber daya alam padat, berbentuk gas dan berbentuk energi. Kalau sumber daya alam cair tentunya contohnya adalah air dan minyak bumi. Lalu juga sumber daya alam padat ada batu bara, emas, timah. Lalu ada sumber daya alam bentuk gas seperti oksigen, bentuk energi apalagi listrik, sinar matahari, angin, ombak, aliran air.
Nah, berdasarkan kegunaannya, sumber daya alam energi. Nah, apa itu, Iqbal? Coba dibacakan nanti. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan keberadaannya untuk dijadikan sebagai sumber energi baik oleh industri atau manusia secara langsung. Oke, kalau sumber daya alam energi ini adalah sumber daya alam yang bisa menggerakkan energi lain, sepertinya energi listrik. Batu bara itu pembangkit listrik tenaga air juga dan lain-lain ya, dia bisa menghasilkan energi dalam bentuk listrik. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam materi. Kita tunggu ya pengumuman. Oke. Sumber daya alam materi ini dimanfaatkan sesuai dengan bentuk fisiknya, misalnya biji besi. Besi itu yang berawalnya dari biji besi, lalu dileburkan membentuk besi. Selain itu juga misalnya di daerah Bintan itu ada boksit. Nah, boksit itu nanti diolah menjadi aluminium. Lalu juga di Karimun ada apa? Timah. Timah itu berasal dari batu granit. Granit nanti diolah menjadi timah baru dimanfaatkan ya. Nah, yang terakhir adalah sumber daya alam lingkungan. Ini adalah sumber daya alam yang dilestarikan, sifatnya untuk refreshing, tempat pariwisata misalnya. Oke, sudah mengerti materi kita hari ini? Sudah. Ibu ada kuis, siapa yang bisa menjawab? Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Silakan, Deca. Apakah sumber daya alam itu? Menurut saya sumber daya alam itu adalah seluruh makhluk hidup, benda hidup maupun benda mati yang berguna bagi kehidupan manusia pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat jawabannya apakah benar? Iya, benar. Kasih tepuk tangan untuk Deca. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan pembagian sumber daya alam. Silakan Elia. Terdapat menjadi 4, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan potensinya, sifatnya, dan lokasi. Oke, boleh. Itu berdasarkan LKPD ya. Berdasarkan jenis, kelestarian, tempat, wujud, kegunaan, dan nilai ekonomi. Beri tepuk tangan untuk Elia. Bagus. Yang terakhir. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Silakan Sherry. Sherry ya. Jadi, Bu, Boleh. jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang disebut non-renewable resources itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Oke, beri tepuk tangan. Bagus, semuanya sudah paham materi kita hari ini ya. Oke, Ibu anggap semuanya sudah paham. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Seperti minyak bumi. Minyak bumi berasal dari apa? Fosil. Fosil apa? Rangka hewan. Oke, bagus. Kalau batu bara? Berasal dari fosil tumbuhan. Nah, lebih lanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya nak ya. Nah, jangan lupa tugas kelompok yang Ibu sebutkan tadi, produk yang kita hasilkan dalam materi sumber daya alam. Oke Nanda, untuk refleksi kita hari ini, apakah sudah pembelajaran hari ini cukup membahagiakan? Cukup atau sangat? Sangat. Apakah kalian sudah paham dengan materinya? Pembelajaran materi apa yang paling sulit menurut Ananda? Tata pengertiannya atau klasifikasinya atau apa? Mungkin berdasarkan sifatnya, Bu. Oh, berdasarkan sifatnya. Nah, lalu juga kira-kira kalau misalnya sulit, apa yang akan kalian lakukan? Bertanya. Bertanya. Oke, bagus ya. Apalagi? Cari tahu berdasarkan bahan ajar yang sudah dibagikan oleh guru. Nah, itu
saja hasil kita pada hari ini nih anak ya. Sampai di sini Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi